Jangan lupa subscribe, like, and Halo, share. jumpa lagi dengan channel Black Builder ID. Black Builder. Oke, untuk video kali ini kita akan mereview suatu alat yang dapat mempermudah pekerjaan kita, yaitu circular saw. Kebetulan yang saya punya dan sudah saya gunakan sekitar 5 bulan, yaitu Ryu untuk model RCS 185 strip 1. Dan alat ini itu biasanya saya gunakan untuk memotong dan membelah. Nah, jadi yang namanya circular saw berarti artinya adalah gergaji bulat, dan cara kerjanya adalah dengan gergaji dengan cara kerja memutar. Jadi blade-nya dia memutar seperti ini. Dan untuk alat ini itu setelah saya gunakan selama hampir 5 bulan itu, menurut saya cukup cukup untuk uh, pekerjaan saya, hobi-hobi saya. Jadi apabila teman-teman ingin mempunyai circular saw yang harganya terjangkau dan juga hasil potongnya lumayan, itu dapat membeli merek-merek murah seperti Ryu ini. Murah namun tidak murahan, dan alhamdulillah hasilnya pun lumayan lah untuk karya-karya sendiri yang sebagai hobi kita di sela-sela pekerjaan utama kita. Oke. Dan adapun untuk alat circular saw ini sendiri, itu dulu waktu saya pertama kali membelinya itu saya mendapatkan tentu saja mesin utamanya, kemudian juga kita mendapatkan guide rule-nya. Jadi apabila kita ingin memotong lurus, kita menggunakan bantuan rule ini atau guide-nya ini. Oke, selain itu di dalam paket barang ini itu kita mendapatkan juga seperti biasa, yaitu buku petunjuk dan kartu garansinya juga ada. Itu garansi. Kemudian juga ada di sini ada cadangan brush karbonnya ya, yang dimana saat brush karbon yang ada ini sudah habis, kita bisa ganti dengan yang baru ini. Dan juga kita mendapatkan bonus satu circular saw yang 40 gigi, yaitu 40T. Itu kebetulan tidak saya taruh di sini, saya taruh di dalam. Dan gigi bawaannya itu yang saya gunakan sekarang itu 24T. Jadi memang keseringan memang saya gunakan untuk membelah kayu dengan jumlah gigi blade-nya itu yang sedikit seperti 24T ini. Kemudian untuk spesifikasi dari mesin circular saw ini itu tegangan listriknya yang dibutuhkan adalah 220 volt. Kemudian untuk jumlah RPM-nya itu 5000 RPM, itu paling maksimalnya ya. Dengan RPM segitu kita dapat mengupgrade circular saw ini menjadi table saw. Kemudian untuk daya listriknya itu menggunakan 1000 watt, dan untuk maksimal kedalaman potong itu 185 mm atau 18,5 cm. Dan untuk dimensinya pun itu lumayan dan ergonomis ya. Cara memegangnya juga enak seperti ini. Dan juga beratnya sendiri ini sekitar 3 kilo, dan dapat kita handle dengan mudah ya, karena memang ini kita gerakkan dengan tangan. Kita juga harus memastikan berat dari circular saw yang kita beli itu juga tidak menjadi penghalang untuk pekerjaan yang kita lakukan. Oke, adapun untuk bagian-bagian dari mesin circular saw ini seperti yang kita lihat di sini, ini ada tempat blade-nya ya, dan ini blade-nya ya. Dan ini blade-nya ukuran sekitar 7 inch, dan kemudian ini ada blade cover-nya, dan kombinasi warnanya pun itu abu-abu, hijau dove, dan hitam. Itu merek khas untuk pabrikan Ryu ya. Kemudian kabelnya ini lumayan panjang, sekitar 2,5 meter, dan sangat mumpuni apabila kita ingin membelah kayu atau papan dengan panjang lebih dari 2 meter. Kemudian di sini ada blade cover bawahnya, dimana untuk blade cover bawahnya ini sebagai pengaman.
Jadi saat kita melakukan pemotongan, blade ini akan didorong oleh benda kerja agar naik ke atas dan ini akan terbuka seperti ini. Kemudian untuk bagian bawahnya ini adalah blade-nya ya, untuk memastikan circular saw ini itu bersentuhan dengan benda kerja yang ingin kita potong. Jadi segala kerataan dan tingkat kemiringan itu ditentukan oleh pengaturan terhadap blade-nya ini. Dan kebetulan sekali pada mesin circular saw ini kita dapat mengatur sudut kemiringan untuk memotong. Jadi kita bisa mengaturnya di sini dan maksimal dia 45 derajat untuk sudut kemiringan potongnya. Kemudian yang paling penting adalah circular saw ini kedalaman dan ketinggian potongnya pun itu bisa diatur dengan mengatur posisi ketinggian blade-nya ini. Jadi kita putar dan ini kita dorong dan ini untuk kedalaman potongnya bertambah. Nah, mengapa saya tadi bilang untuk mesin circular saw ini itu dapat di-upgrade atau digunakan apabila kita ingin menggunakan table saw buatan sendiri ya. Kita dapat menggunakan mesin circular saw ini. Dan untuk bagian lainnya itu untuk dinamonya, ini untuk motornya di sini itu lumayan besar. Kemudian untuk on off-nya di sini ada tombol powernya di sebelah sini. Sebelah sini ada tombol power dan di sini adalah lock buttonnya untuk mengunci tombol powernya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, memang untuk merek Rio ini itu adalah merek yang termasuk yang murah ya. Namun sekali lagi murah tapi tidak murahan dan hasilnya juga lumayan. Ini sudah saya buktikan dengan beberapa hasil karya yang telah saya buat menggunakan mesin circular saw ini. Dan yang lebih penting adalah dalam penggunaan mesin circular saw ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita jangan lupa itu masalah keamanan dalam menggunakan mesin ini. Karena mesin-mesin power tool yang kita miliki di rumah itu tentu saja itu memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi apabila kita tidak hati-hati. Contoh aja misalnya, jangan lupa karena ini adalah untuk memotong kayu, otomatis akan menghasilkan serpihan dan debu-debu kayu dan kita wajib menggunakan masker. Dan jangan lupa yang penting adalah sarung tangan, kemudian helm safety dan menggunakan sepatu. Nah, selain itu karena ini suaranya sangat bising, itu saya sarankan menggunakan pelindung telinga ya. Jadi dapat meminimalisir kebisingan dari mesin ini. Kemudian apabila kita ingin mengganti mata blade-nya ini, itu dapat kita buka ya dengan membuka penguncinya ini. Di sini kita buka, kita tahan dulu. Jadi penahan putarannya ada di sebelah sini. Untuk penahan putarannya ini kita pencet, kemudian kita putar ke arah kiri untuk membuka pengencang blade-nya. Setelah itu kita lepaskan blade-nya dan kita ganti dengan blade yang baru. Dan adapun sebelum kita melepaskan blade-nya itu jangan lupa untuk pengunci base-nya ini itu kita lepas juga untuk memudahkan kita dalam pemasangan penggantian blade. Oke, setelah ini kita akan coba untuk menggunakan circular saw ini untuk memotong kayu ya. Dan kita coba dulu nih suaranya. Suaranya sekali lagi lumayan bising, jadi jangan lupa menggunakan pelindung telinga. Oke, kita langsung mencoba mesin ini ya.
kita mencoba memotong kayu jati Belanda dan kayu yang agak lebih tebal lagi, itu kayu meranti. Itu hasil potongnya itu seperti ini. Untuk yang sudut 0 derajat atau 90 derajat atau tegak, seperti ini hasilnya. Kemudian tadi juga kita memotong yang miring 45 derajat, hasilnya seperti ini. Dan tadi juga untuk kayu tebal dengan ketebalan seperti ini juga hasilnya seperti ini. Ya, terlepas dari kelebihan dan beberapa manfaat dari mesin circular saw ini, itu juga memiliki beberapa kekurangan. Walaupun hasilnya untuk hanya untuk percobaan juga lumayan ya, kalau untuk menurut saya. Juga kita harus memastikan untuk kerataan atau ketegak lurusan antara mata blade circular saw ini dengan base-nya, karena kita harus melakukan kalibrasi ya. Jadi jangan lupa dikalibrasi sebelum menggunakan alat ini. Dan kesan terakhir yang dari saya, lebih dari cukup untuk penggunaan untuk hobi. Apabila teman-teman yang untuk tujuan yang lebih profesional lagi, atau untuk yang industri, atau mungkin untuk yang bisnis, itu mungkin bisa membeli merek yang lebih bagus lagi dengan fitur-fitur yang lebih mumpuni lagi. Namun menurut saya, untuk saya ini sudah lebih dari cukup. Dan bagi teman-teman juga yang mempunyai budget yang terbatas namun ingin memiliki circular saw, mungkin Ryu menjadi salah satu pilihan ya untuk teman-teman beli. Oke, sekian dulu untuk review dan percobaan mengenai circular saw dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.